Pemirsa, hingga Selasa pagi permukiman warga di Pondok Pinang masih terendam banjir. Aktivitas warga lumpuh karena akses jalan terendam banjir. Petugas gabungan melakukan penyisiran di lokasi banjir di 5 RT di RW 05 Kampung Baru Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Ketinggian banjir meningkat hingga Selasa pagi, membuat ratusan rumah terendam hingga 1,5 meter. Karena arus deras, petugas memasang tali seling saat melakukan evakuasi warga dengan perahu karet. Sementara itu, pemirsa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno pagi tadi meninjau lokasi banjir Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Menaiki perahu karet, Rano Karno menyapa warga yang memilih bertahan di rumah. Meski persoalan banjir menjadi program kerja 100 hari untuk diatasi, Rano Karno mengaku sulit memprediksi banjir di Jakarta karena banyak faktor yang mempengaruhi, termasuk tingginya curah hujan, baik lokal maupun di kawasan hulu, berimbas pada meluapnya Sungai Ciliwung dan beberapa sungai lain. Pemprov DKI Jakarta akan fokus pada program pengendalian banjir, menormalisasi Sungai Ciliwung menggunakan dana program strategis nasional. Bahwa bukan kita nggak mampu, kita mampu, tapi tentu tidak akan kelar dalam 1 tahun dengan anggaran terbatas kan. Nah sekarang dengan bantuan, dengan program PSN, Proyek Strategis Nasional, kita akan lebih fokus untuk membenahi Ciliwung. Selain Jakarta dan Bekasi, banjir juga merendam permukiman warga di Tangerang Selatan dan Kota Tangerang, Banten. Sebagian warga mulai dievakuasi memakai perahu karet. Petugas BPBD mengevakuasi warga setelah jalan Ceger Raya Pondok Aren terendam banjir setinggi 60 cm. Akses jalan tidak bisa dilalui kendaraan karena meluapnya Kali Cantika membuat akses jalan terputus. Arus deras banjir merendam ratusan rumah di perumahan Taman Mangu Indah dan Pasar Ceger. Di perumahan Pondok Maharta, Pondok Aren, Tangerang Selatan, ratusan rumah warga terendam hingga 120 cm. Selain faktor hujan deras, banjir juga disebabkan meluapnya Kali Seruah. 700 kakak di 2 RW terdampak banjir mulai mengungsi ke tempat yang lebih aman. Ketinggian banjir bertambah mengakibatkan akses jalan Setiabudi tak bisa dilalui kendaraan. Puluhan sepeda motor mogok usai menerjang banjir di Jalan Dipati Unus, Kota Tangerang. Banjir 50 cm merendam akses jalan membuat arus lalu lintas tersendat. Banjir sulit surut karena sistem drainase yang buruk. Tim kontributor melaporkan. Banjir yang menerjang sebagian wilayah Tangerang Selatan, Banten memutus sejumlah akses jalan raya. Sejumlah sepeda motor terpaksa menggunakan jasa angkut gerobak dadakan. Selain motor, pemilik motor juga ikut diangkut menggunakan ojek gerobak agar bisa melintasi banjir. Para ojek gerobak dadakan mengaku meski tak memasang tarif khusus, musibah banjir ternyata bisa dimanfaatkan mendatangkan pundi-pundi rupiah. Sementara itu, pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini Kedoya, Jakarta Barat sudah ada Jen Cahyani. Jen Cahyani, silakan dengan laporan Anda. Ya, baik Dian dan juga pemirsa, kalau situasi di sini saya tepatnya berada di lampu merah Pasar Puri Kembangan. Nah, ini kalau saya bisa tunjukkan kepada Anda, Dian dan juga pemirsa, ini air genangan banjir sudah setinggi betis orang dewasa. Dan ini sejak pagi tadi memang terjadi kenaikan genangan air ya. Kalau tadi pagi sekitar pukul 6:30 pagi dan juga 7 pagi, ini hanya sebetis orang
mata kaki, maksud kami orang dewasa. Nah, semakin siang semakin naik ya genangan airnya. Dan Dian, pemirsa, saya bisa tunjukkan kepada Anda ini di belakang saya kondisi lalu lintas di kawasan Puri Kembangan. Ini memang ada beberapa penutupan dan juga pengalihan jalur atau arus lalu lintas untuk mengatasi adanya beberapa genangan yang menggenang beberapa kawasan di daerah Kedoya Selatan ini. Nah, jalan ditutup ini ada dari Jalan Puri Indah ke arah Kedoya, kemudian ada pengalihan arus lalu lintas dari Kebonjeruk, Srengseng, dari Joglo ini dialihkan ke Jalan Puri Indah. Kemudian yang dari Wali Kota ke Kedoya ini dialihkan ke Srengseng karena di kawasan Kedoya sendiri ada beberapa genangan yang cukup tinggi. Dan tentu saja meskipun di tengah jalan ini genangannya hanya sekitar 30 cm, tentu saja tetap menyebabkan mobilitas masyarakat yang ingin berkendara atau yang ingin melintas di sini kesulitan dan juga harus menghadapi antrian kendaraan yang ada di sini. Baik. Namun di sini sudah ada banyak petugas yang berjaga dan juga siap membantu masyarakat di tengah lalu lintas dari kepolisian, Dishub dan lain sebagainya yang sudah berjaga sejak pagi sampai saat ini. Sementara itu, Dian. Baik, terima kasih Jen Cahyani dari Puri Kembangan, Jakarta Barat. Selamat bertugas kembali, harap jaga kesehatan Anda.